Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aditya Ramadhani, NIM 220900028. Di sini akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan project Laravel saya yang berjudul iCamera. Nah, ini untuk tampilan halaman awal saya. Di sini ada fitur-fitur yang ada di dalam website saya, yaitu saya menjamin keamanan data, perhitungan SPK, dan bisa login multi platform. Kemudian kita ke tentang apa itu iCamera. iCamera adalah website sistem informasi pendukung keputusan dengan pemilihan kamera dengan metode TOPSIS. Lalu kita menuju ke panduan tata cara untuk melakukan perhitungan. Panduan perhitungan metode TOPSIS yaitu metode pengembalian keputusan multi kriteria dengan IID dasarnya alternatif yang dipilih memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Di sini ada tata cara panduan untuk melakukan perhitungannya terlebih dahulu. Ada login, data kriteria, data alternatif, penilaian, perhitungan, serta perankingan. Kemudian di bawah ada jenis-jenis kamera. Jenis-jenis kamera ini ya paling umum kamera yang wajib diketahui yaitu ada kamera DSLR, mirrorless, atau kamera film atau analog. Nah, kemudian untuk fitur yang terakhir yaitu kontak kami atau kontak saya. Nah, di sini sudah berfungsi semua dan kita akan coba untuk mengirimkan sebuah pesan. Di sini saya akan mengisinya sebagai anonim. Nah, kita kirim pesan, kita coba. Kemudian kita akan ngecek di Gmail. Apakah pesan tersebut masuk? Ya, dan bisa dilihat untuk pesan yang tadi saya kirim sudah masuk ke alamat Gmail yang saya gunakan. Nah, di sini saya menggunakan pesan anonim. Nah, lalu kita coba login. Untuk fitur login, di sini bisa login menggunakan Google dan Facebook. Kita coba untuk masuk ke registrasi dulu atau sign up. Kita coba. Di sini saya juga akan menjelaskan untuk proses sign up. Nah, jika sudah terisi semua, kita klik sign up, lalu akan diarahkan ke halaman login dan kita akan langsung coba login. Di sini yang sudah terdaftar tadi. Lalu kita pilih sign in. Nah, nanti akan redirect langsung ke dashboard. Namun di sini kita harus verifikasi alamat email terlebih dahulu untuk bisa mengakses semua fitur-fitur yang ada di dalam dashboard. Kemudian kita cek email, apakah email tersebut masuk. Harusnya masuk ya teman-teman. Nah, di sini sudah masuk. Kita langsung verifikasi saja. Nah, dengan verifikasi kita sudah bisa mengakses untuk semua fitur-fitur yang ada di dalam website saya. Kita klik verify. Nah, jika sudah maka akan tampil seperti di layar, ada jumlah data kriteria dan data alternatif. Data ini akan bertambah jika kita menginputkan kriteria dan data alternatif. Ini untuk masing-masing user ya, tidak bentrok dengan user lain. Kita di sini masuk ke profile. Di sini profile juga sudah bisa diupdate profile. Kita coba ganti terlebih dahulu.
Nah, di sini sudah terupdate untuk username-nya. Kemudian kita coba ke password mungkin saya tidak akan mendemokan karena nanti intinya sudah bisa. Untuk bagian fitur update password, kita logout saja ya. Lalu kita masuk lagi ke login untuk mencoba fitur berikutnya, yaitu forgot password atau lupa kata sandi. Nah, di sini kita disuruh memasukkan email yang akan kita reset passwordnya atau lupa kata sandi kita. Di sini saya menggunakan akun user test tadi. Kita send emailnya, lalu kita cek apakah email tersebut masuk, dan sudah masuk. Ini untuk reset passwordnya. Langsung saja kita klik reset passwordnya agar tidak lama. Jika sudah diklik, maka akan diarahkan ke halaman reset password, masukkan email, dan untuk password baru. Di sini saya membuat password baru, dan jika sudah kita klik reset password, maka akan dialihkan ke halaman login. Kita coba login. Dan sudah berhasil masuk, diarahkan ke halaman yang tadi. Kita logout lagi, kita akan menggunakan akun yang sudah mempunyai data kriteria dan data alternatif. Di sini saya menggunakan login Google untuk username sama passwordnya. Nah, di sini saya sudah login menggunakan Google. Di sini login Google-nya hanya ada satu akun, jadi langsung masuk. Jika kalian punya banyak akun, bisa memilih terlebih dahulu akun mana yang ingin kalian gunakan. Kemudian kita akan masuk ke data kriteria. Di sini kriteria sudah jalan semua untuk fitur CRUD-nya. Kita akan coba menambah kriteria baru. Kita masukkan nama kriteria baru. Kita masukkan kriteria baru, sudah bisa. Nah, di sini saya menggunakan nama tes sebagai nama kriterianya, kodenya C6 itu auto increment, bobotnya 2, serta jenisnya itu cost. Kita masuk ke data penilaian. Di data penilaian juga otomatis tergenerate untuk penilaian kriteria yang tadi kita buat dengan nama tes. Nah, disitu muncul untuk penilaian kriteria tes. Di sini nilainya masih 0 karena saya belum memberikan penilaian terhadap kriteria yang tadi karena baru dibuat. Di sini kita coba inputkan nilai dan kita update. Dan ya, penilaian alternatif Canon diperbarui dengan tambahan nilai kriteria tes. Nah, untuk menghapus kembali, kita masuk ke data kriteria, dan di sini juga bisa mengubah. Kita ubah menjadi benefit. Nah, otomatis terubah. Untuk di penilaian akan tetap sama, tidak akan berubah karena hanya penilaian, tidak menggunakan rumus. Sekarang kita hapus saja karena tidak digunakan. Sudah terhapus seperti tadi kriteria awal. Nah, kita masuk ke data penilaian, juga akan otomatis terhapus seperti penilaian di awal. Kemudian kita masuk ke data alternatif. Di sini sama, saya akan menambahkan kriteria alternatif baru, maksud saya, dan otomatis akan tergenerate. Nah, tadi saya membuat dengan nama tes,
Sini kita update, coba kita update. Nah, data alternatif juga sama, akan masuk ke data penilaian. Di sini ada A5 tes user. Seperti biasa, untuk penilaiannya juga otomatis tergenerate sendiri untuk masing-masing kriteria. Kita coba tambahkan. Di sini kita update. Nah, otomatis terbarui. Lalu kita hapus saja untuk data alternatif yang tadi karena tidak saya gunakan. Kemudian kita masuk ke data perhitungan. Di sini perhitungan itu merupakan nilai-nilai yang saya buat pada data penilaian. Untuk metrik keputusan merupakan data yang ada pada masing-masing alternatif. Di sini ada metrik keputusan. Untuk langkah-langkahnya juga sudah sesuai dengan metode TOPSIS. Ada metrik ternormalisasi. Di sini ada metrik ternormalisasi C1, C2, C3, C4 dan C5. Kemudian di sini ada metrik ternormalisasi terbobot. Sama seperti normalisasi tadi. Lalu masuk ke solusi ideal positif. Di sini ada solusi ideal positif, yaitu perhitungan yang menyesuaikan dengan tipe kriteria tadi, apakah itu cost atau benefit. Lalu kita masuk ke solusi ideal negatif, sama dengan nilai tadi, cuma kebalikan nilai dari positif. Lalu kita masuk ke D+ atau jarak solusi ideal positif. Kemudian kita masuk ke D-min, merupakan kebalikan dari nilai D+. Kita masuk ke nilai preferensi atau nilai akhir dari proses TOPSIS. Nah, lalu kita masuk ke data hasil akhir. Data hasil akhir merupakan data preferensi atau hasil preferensi yang sudah di ranking atau diurutkan dari yang nilai terbesar menjadi yang terkecil. Kita coba samakan dengan Excel untuk data hasil akhir atau perankingan. Di sini terdapat Fujifilm sebagai alternatif paling besar, nilai preferensinya dengan 0,7525. Lalu masuk ke Nikon dengan nilai 06944. Lalu ke Canon, Samsung dan Sony sesuai dengan Excelnya. Kemudian kita masuk ke bagian nilai preferensi tadi atau nilai V untuk dicocokkan apakah cocok dengan Excel. Di sini kita masuk ke nilai V. Untuk Canon mendapatkan 0,570. Lalu masuk ke A2 atau Nikon, Samsung, Sony dan Fujifilm. Itu rumusnya sama seperti yang di Excel. Nah, pada intinya nilai preferensi sudah sesuai dengan apa yang ada di Excel. Kemudian kita kembali ke dashboard. Nah, jika kalian sudah membuat data-data kriteria dan alternatif tadi, data tersebut akan dihitung dan ditampilkan pada halaman dashboard. Nah, untuk login menggunakan Facebook, di sini belum bisa dikarenakan pada login Facebook harus menggunakan domain yang sudah secure
makanya saya tidak praktekkan untuk saat ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.